Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deco on Request. Dan seperti biasa dalam channel saya ini saya akan mencoba untuk menjelaskan, memperkenalkan, mendiskusikan, bahkan mendemonstrasikan berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya untuk memperkaya proses pembelajaran bahasa Inggris. Nah, dalam episode kali ini saya masih akan melanjutkan tutorial saya tentang penggunaan Moodle sebagai Learning Management System. Pada video terakhir sebelum ini saya sudah mungkin cukup lengkap menjelaskan tentang penggunaan activity yang bernama forum ya. Nah, sehingga pada beberapa episode berikut ini saya akan mencoba untuk memulai sebuah penjelasan tentang activity yang lain yang bernama workshop ya. Jadi workshop itu secara mendasar adalah sebuah modul activity pada Moodle yang digunakan untuk proses pengumpulan tugas atau submission yang ditambah dengan peer assessment. Jadi mungkin sederhananya kalau saya pernah menjelaskan tentang penggunaan assignment sebagai sebuah modul untuk pengumpulan dan pengelolaan tugas, maka workshop ini adalah sebuah assignment plus. Saya menyebutnya sebagai assignment plus karena memang dia terdiri atas dua bagian. Bagian pertama adalah fase di mana mahasiswa mengumpulkan tugas yang kita berikan, ya, misalnya berbentuk file, berbentuk video, dan lain-lain. Nah, pada fase keduanya, fase tambahannya atau plusnya adalah fase di mana mereka akan saling memberi nilai kepada teman-temannya, ya, atau biasa kita kenal sebagai peer assessment atau peer review. Nah, kegiatan seperti ini sangat menarik bagi saya karena peer assessment itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat meningkatkan critical thinking mereka, kemampuan berpikir kritis, mampu untuk memberikan penilaian-penilaian berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, sebaliknya di sisi dosen juga atau pengajar, ya, workshop ini sangat mungkin secara pragmatisnya sangat bermanfaat karena dapat mengurangi beban dosen dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa yang memberikan nilai kepada temannya. Nah, sehingga dalam kegiatan workshop ini kita akan melakukan beberapa fase, ya, dan mungkin dibandingkan modul activity yang lain, workshop ini termasuk modul yang relatif kompleks, ya. Jadi banyak sekali pengaturan. Oleh karena itu saya akan memecah penjelasan saya menjadi beberapa bagian video-video pendek sehingga kita dapat memahami langkah per langkah. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba untuk pertama kali memperkenalkan juga dan menjelaskan apa itu dan bagaimana cara menyiapkan modul workshop. Baik, kita langsung saja ke menu tutorialnya. Nah, seperti biasa, mungkin sebagai penyegaran kita akan mulai dengan login terlebih dahulu. Ya. Seperti biasa kita login sebagai teacher. Oke, kayaknya saya salah ketik. Oke. Nah, kemudian setelah kita berhasil login, kita masuk ke kelas yang kita tuju atau kelas yang ingin kita kelola. Ya. Nah, dalam mungkin mengingatkan saja bahwa di dalam Moodle versi 4 ini, ya, kita menambahkan modul atau mengedit tampilan modul pembelajaran itu dengan menggunakan tombol di atas ini, ya. Ada toggle on off-nya, kita klik edit mode, ya. Kemudian kita arahkan ke tempat atau ke section yang ingin kita tambahi dengan kegiatan dan kita klik add activity. Oke. Nah, ini bisa dicari di sini atau kita boleh memfilternya. Kita lihat bagian activity saja. Di sini ada icon berwarna pink, ya. Ini adalah tampilan Moodle versi 4, ya, menggunakan, kalau tidak salah ini namanya ikonnya adalah menggunakan material. Jadi tampilannya agak berbeda dengan kalau kita menggunakan Moodle versi sebelumnya, ya. Tapi namanya sama, yaitu workshop. Kita klik workshop. Nah,
seperti dikatakan tadi, workshop ini mungkin pengaturan agak sedikit lebih jelimet, lebih kompleks karena ada beberapa eh, fitur tambahan yang harus di-setting dengan baik ya. Nah, pertama kita mulai dulu dengan memberikan judul, misalnya eh, peer assessment. Ya, kita berikan begitu ya. Kemudian di sini kita berikan description ya. Misalnya in this activity, saya akan buat sederhana saja. Submit and assess your friends project ya, misalnya based on the criteria given. Nah, sebenarnya yang wajib ada itu adalah judul ya. Description tidak perlu ditulis, tetapi akan lebih baik ya kalau untuk melengkapinya kita menggunakan description ya, walaupun sedikit. Nah, ini adalah pengaturan berikutnya adalah pengaturan grading yang mungkin akan sedikit berbeda dari pengaturan pada modul-modul sebelumnya. Karena dalam grading ini kita akan memberikan nilai itu berdasarkan dua aspek ya, atau dua komponen. Komponen pertama adalah namanya submission, yaitu nilai yang diberikan atas produk yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa. Jadi misalnya dia membuat paper, lalu paper itu nanti akan dinilai oleh temannya dan nilai yang diberikan oleh teman itu nanti akan diakumulasikan sebagai nilai submission ya. Dan di sini kita harus menentukan persennya. Oke. Kemudian yang kedua adalah grade for assessment, yaitu grade yang akan diberikan kepada mahasiswa yang mengakses temannya. Jadi karena misalnya saya meminta setiap mahasiswa untuk memberikan penilaian kepada 2 orang temannya atau 3 orang temannya, ini tergantung pengaturan kita, ya. Maka kita perlu mereka akan mendapatkan nilai berdasarkan assessment itu. Jadi contoh tadi misalnya setiap anak harus memeriksa dan memberi nilai pada 2 temannya. Kalau dia melengkapi assessment untuk kedua temannya, maka dia akan mendapatkan nilai penuh 20. Tetapi kalau misalnya cuma 1 dari 2, berarti mungkin 10%. Nah, di sini pada tahapan grading setting ini, kita harus menetapkan terlebih dahulu berapa persen yang akan diberikan untuk masing-masing fase ya. Defaultnya adalah 80-20 dan bagi saya ini cukup rasional ya, cukup masuk akal. Jadi nilai itu mereka akan dapatkan 80 maksimum berdasarkan nilai dari temannya dan 20% karena mereka sudah mereview temannya. Oke, tapi kalau kita mau atur berbeda ya dipersilakan saja. Misalnya kita menganggap ya kalau cuma mengakses mungkin jangan terlalu tinggi ya. Boleh kita misalnya kita tetapkan 90 dengan 10 ya. Jadi masing-masing itu diatur disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya kita menetapkan angka minimum untuk submission misalnya dari 90 poin, misalnya anak ini harus mendapatkan minimal 50%-nya atau 45, ini kita bisa atur di sini. Tapi saya sebenarnya tidak pernah menggunakan submission grade to pass ya, karena saya ingin setelah selesai itu nanti mereka pokoknya berapapun yang didapatkan itu adalah nilai mereka gitu. Oke, nah yang lain-lain itu tidak penting bisa kita lewati ya. Nah, di bagian berikutnya ada paling tidak saya melihat di sini ada 4 komponen yang harus kita tambah settingnya. Yang pertama kita lihat dulu adalah submission. Di sini kita harus ya sebaiknya memberikan penjelasan apa yang harus dilakukan di tahap submission. Jadi misalnya submit your paper here ya in PDF format misalnya ya. Ya, saya biasanya selalu meminta kalau anak-anak membuat paper itu dikemas dalam PDF supaya lebih rapi dan bisa dibaca dengan baik gitu ya, lebih gampang. Nah, kemudian submission type ini kita bisa memilih apakah kita meminta mereka meng-attach file seperti dalam kasus saya ingin mereka mengirimkan PDF, maka kita harus mencentang file attachment ya. Tetapi kalau misalnya dan ini mungkin bahwa misalnya kita hanya meminta mereka untuk menulis sebuah paragraf misalnya, ya itu kita hanya perlu memilih online text ya. Nah, terserah ini tergantung dengan yang kita butuhkan. Kadang-kadang bisa juga saya sudah sering menerapkannya kalau saya meminta mahasiswa untuk membuat sebuah video.
Nah, mereka hanya perlu menggunakan online text, cukup online text ya, karena mereka hanya perlu mempaste ya, menempelkan alamat atau link dari video yang mereka buat. Oke. Nah, ini jadi sehingga dia tergantung kepada pengaturan apa ya, tergantung kepada desain tugas yang kita berikan. Oke. Nah, kalau dia berbentuk file attachment, kita boleh menetapkan berapa yang boleh mereka submit. Ya, biasanya sih cuma satu, tapi mana tahu kita ingin ada project yang dinilai itu terdiri atas 2 paper atau 3 paper yang berbeda, itu dipersilakan ya. Nah, kemudian saya juga biasanya karena saya sudah mengatakan tadi format yang diinginkan adalah PDF, maka kadang saya juga menetapkan bahwa file type-nya harus PDF ya. Kita bisa mengaturnya di sini. Sekilas saya kerjakan. Ya, kita cari dokumen, mana dokumen. Ini ya. Kita expand lalu kita centang PDF sehingga mahasiswa hanya boleh mengumpulkan file berbentuk PDF ya, tidak boleh Word, tidak boleh PowerPoint dan lain-lain. Kemudian biasanya kita juga menetapkan berapa ukuran maksimum dari upload tugasnya itu tadi. Misalnya ya rasionalnya kalau paper 5 halaman kan tidak mungkin 1 megabyte ya, mungkin 500 kilobyte atau apa. Nah, ini adalah limit ya, sehingga mereka tidak boleh mengupload lebih besar daripada limit. Nah, ini berikutnya adalah pengaturan yang sebenarnya kayaknya kecil tapi cukup penting, yaitu late submission. Artinya begini, nanti di dalam menggunakan workshop ini kita akan menggunakan namanya fase. Ya, jadi ada fase submission, ada fase assessment. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita sudah memberikan tugas untuk assessment kepada mahasiswa dan lalu ada satu orang mahasiswa yang terlambat mengirimkan tugasnya, boleh tidak kita izinkan dia untuk submit juga? Ya, nah ini pilihan yang sebenarnya gampang-gampang susah karena kadang kita berpikir begini, oh kalau anak terlambat nanti dia tidak dapat nilai sama sekali terus nanti jadinya 0, ya. Maka mungkin kita bilang ya udah kalau begitu, kalau terlambat juga silahkan submit. Akan tetapi nanti kita akan lihat juga, saya sering mengalami kejadian di mana kalau submission ada yang terlambat, maka ketika distribusi atau alokasi peer assessornya itu nanti akan kacau karena ada yang paper yang tidak dapat assessor, ada paper yang tidak di-assess gitu ya. Jadi biasanya saya lebih menyarankan dihindari saja. Jadi diharapkan semua kerjasama, tidak boleh mengumpulkan tugas lebih lambat daripada yang ditetapkan. Jadi tidak bolak-balik gitu ya. Karena memang resikonya akan lumayan berat itu karena kita akan mengatur misalnya kalau satu kelasnya 40 orang lalu kita membuat katakanlah schedule allocation nanti namanya, kita alokasikan secara acak gitu ya, itu kadang-kadang akan membingungkan kalau ada yang submit terlambat. Jadi memang ini mungkin sambil juga sih mengajarkan kepada mereka tanggung jawab bersama gitu ya. Jadi tidak buruk juga gitu. Nah, kemudian yang fitur kedua yang wajib kita kelola adalah assessment setting, yaitu di sini pertama kita berikan instruction-nya dulu. Misalnya instruction-nya begini, kita tuliskan saja assess your friends project ya based on the criteria given. Jadi kita berikan petunjuk bahwa kalian silakan menilai berdasarkan kriteria yang diberikan. Yang mana kriterianya itu belum kita letakkan di sini, nanti kriterianya akan kita jelaskan pada tahap berikutnya. Oke. Nah, kalau kita mengizinkan mereka untuk menilai diri mereka sendiri, kita centang di sini. Ya, karena berarti mungkin sekali dua kali kita ingin mereka juga tahu ya dari mana hasil nilai mereka dapatkan, di mana kurangnya mereka itu ya. Jadi kita bisa memberikan kesempatan mereka untuk mengakses diri sendiri. Kalau tidak ya kita matikan gitu. Oke. Nah, kemudian beberapa yang lain ini kita skip dulu karena saya ingin masuk ke bagian yang ketiga yang penting, yaitu availability. Ini sangat penting karena di sini kita biasanya menggunakan setting ini untuk mengatur flow ya. Urutan pekerjaan. Jadi misalnya gini, saya beri contoh skenario. Misalnya saya ingin anak-anak mengumpulkan tugas mulai dari tanggal 10 Januari dari jam 8 sampai dari jam 8 ya, 8.00. Kemudian submit ini
dari mulai tanggal 10 sampai berapa? Tanggal berapa? Misalnya saya biasanya memberikan waktu sekitar berapa? 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Misalnya mereka boleh submit sampai tanggal 14 Januari. Jadi ada jeda antara 10 sampai 14 interval di mana mereka boleh submit ya. Misalnya saya berikan submit sampai jam berapa ini? Jam 23.59 ya, hampir 00. Nah, sehingga kalau mereka ingin submit tapi lewat dari tanggal 14 jam 23, misal katakanlah tanggal 15 Januari, ini mereka sudah tidak bisa submit lagi. Ya. Nah, kemudian saya biasanya menyarankan mencentang ini, yaitu switch to the next phase to after the submission deadline. Jadi, kalau deadline-nya sudah terpenuhi, ya cara membacanya, kalau sudah deadline tanggal segini yang di sini dipenuhi, maka dia akan loncat ke fase assessment namanya. Tapi ini terjadi secara otomatis, jadi kita tidak kelola. Ya. Nah, ini gampang-gampang susah juga karena lagi-lagi membutuhkan kekompakan antara kerjasama antara setiap komponen. Jadi tidak boleh ada mahasiswa yang terlambat dan lain-lain. Jadi memang taruhan dari otomatisasi itu adalah kedisiplinan sebenarnya gitu. Ya ini hal yang menarik sebenarnya. Oke, kemudian kita nanti setelah ini kita berikan mereka kesempatan untuk assess ya. Maka kita katakan, oh you can assess your friends paper starting after ya. Jadi misalnya berarti setelah tanggal 14, misalnya tanggal 15 ya, katakanlah begitu. 15 Januari 00. Nih, jadi begitu habis detik ini ya, submission sudah terkumpul, mereka langsung akan boleh mengakses ya, boleh ya, artinya setelah itu ya diberi waktu sampai tanggal berapa. Tapi tidak wajib jam segitu juga ya, tapi dia boleh dan kalau kita sudah centang switch to the next phase ini, maka nanti secara otomatis dia akan berubah fase. Jadi tidak perlu kita kelola lagi. Jadi otomatis gitu ya. Ini menarik sekali. Kemudian kalau dikatakan boleh mengakses dari tanggal 15 berarti sampai tanggal berapa? Misalnya saya katakan sampai tanggal 17. Ya, 2359. Nah, ini adalah formula yang biasa saya terapkan ya. Jadi kalau ada rentang 1 minggu, tugas itu diberikan 1 minggu, maka 4 atau 5 hari itu adalah untuk submit, karena biasanya untuk submit itu kan harus mengerjakan tugasnya dulu ya. Jadi butuh waktu 5 hari. Kemudian yang 2 harinya itu untuk assessment, karena assessment itu kan harusnya sedikit lebih gampang lah gitu ya daripada membuat dan mengumpulkan tugas. Jadi waktunya lebih pendek. Jadi saya biasanya menggunakan pola 5-2 ya, atau mungkin kalau ingin ya mungkin kerjanya tidak terlalu banyak ya mungkin 4-3. Itu sekali lagi diserahkan pada dosen dan kemudian mahasiswa harus tahu deadline ini supaya mereka tidak ketinggalan gitu. Ya. Nah, kemudian yang keempat yang ingin saya tunjukkan di sini adalah activity completion, di mana kalau Anda sudah pernah menonton video saya tentang interlocking design dan completion status, Anda tahu bahwa dengan menggunakan activity completion ini kita bisa memastikan anak punya pengingat apakah dia sudah mengerjakan semua tugasnya apa belum. Ya, jadi misalnya saya menyarankan menggunakan ini show activity as complete when conditions are met, dan conditionnya itu adalah misalnya the students must receive grade in submission misalnya ya. Jadi misalnya kalau mereka sudah submit, ada nilai submission, mereka dianggap complete ya. Atau kalau mereka sudah melakukan assessment baru complete. Nah, mana yang penting? Kalau saya biasanya menggunakan submission complete. Artinya kalau mereka submit ya, terus tugasnya dinilai teman, tapi mereka tidak menilai teman yang lain, itu kita anggap sudah complete gitu ya. Karena kan tadi komponen nilainya juga cukup tinggi ya, cukup besar. Nah, yang lain-lain itu sebenarnya tidak terlalu perlu ya, mau disetting boleh, tidak juga tidak terlalu masalah. Kalau kita ingin memberikan example submission, dan ini sebenarnya praktek baik ya, kalau kita misalnya memberikan tugas anak-anak, silakan kalian berikan review penilaian terhadap tugas teman Anda. Nah, kita biasanya mungkin ingin juga memberikan contoh, nah yang dapat nilai full 100% itu yang mana? Nah, ini kita bisa menggunakan example di sini ya. Nah, atau bahkan kita bisa mewajibkan harus di-assess dulu, dikasih contoh ini yang sempurna, kasih nilai, lalu kemudian setelah mereka kasih nilai baru mereka boleh nilai. Nah, ini satu praktik yang baik, kalau mau dilakukan akan sangat baik. Nah, yang lain-lain apa ya? Feedback mungkin ya. Nah, feedback ini begini. Assessment itu nanti akan melibatkan pemberian nilai. Jadi pemberian angka dari berapa, misalnya 1 sampai 10 atau 1 sampai 5 ya. Dan di bawahnya nanti akan diikuti dengan
komentar verbal ya, tertulis. Nah, kualitatif. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita meminta anak untuk harus ya atau wajib menulis feedback tertulis atau cukup nilai saja? Ini di sini aturannya. Jadi kalau misalnya kita bilang, oke, kalian selain memberi nilai, kalian juga harus memberikan komentar verbal. Nah, ini kita buat pilihannya required ya, enabled and required. Jadi dengan begitu mereka dipaksa untuk memberikan komentar verbal, tidak cuma kasih nilai saja. Karena memang kadang-kadang susahnya ketika di awal baru pertama kali memberikan assessment itu kadang ada apa ya kebiasaannya belum terbangun, jadi mungkin sudahlah, yang penting dikasih aja nilai gitu ya, tidak ada critical thinkingnya gitu. Nah, maka disarankan menggunakan apa namanya itu requirement ini gitu. Oke, kalau sudah selesai dan video ini juga sudah cukup panjang, kita akan klik save and display ya. Maka kita sudah sampai ke kotak ini ya, kita sebut saja ini namanya kotak kontrol ya, atau monitor, karena disinilah kita nanti akan mengontrol langkah-langkah dalam assessment. Walaupun tadi assessmentnya sudah dibuat otomatis, ada tanggalnya di sini ya, diperhatikan. Mereka juga harus kita bisa juga melakukannya secara manual ya, bisa di bypass. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Kalau Anda lihat ada bagian yang dicentang-centang seperti ini menunjukkan ada komponen yang wajib diisi ya. Nah, saya tidak akan masuk ke sana dulu karena kita akan batasi penjelasannya untuk membuat terlebih dahulu ya. Jadi konsepnya begini, kita sudah sampai pada titik di mana kita menyiapkan kotak yang bernama workshop. Nanti kita akan masuk ke bagian berikutnya. Dalam video berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyiapkan perangkat-perangkatnya, termasuk perangkat penilaiannya, kriteria penilaiannya ya. Nah, setelah itu nanti baru kita akan tunjukkan bagaimana mahasiswa menangani tugas seperti ini, bagaimana mereka mengumpulkan tugas ya, kemudian bagaimana cara mereka memberikan assessment. Oke. Nah, sementara dari saya itu dulu. Kita tidak akan melanjutkan ke bagian berikutnya. Dan untuk melanjutkan, kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana cara menggunakan workshop ini dari awal sampai akhir, silakan tonton video saya dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sehingga Anda dapat update setiap saya membuat post-post video baru. Ya, dari saya itu saja. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.